Kita sudah ulang tahun sore, masih dari macet. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir di Buddha Berkah Cafe dan Resto. Perkenalkan, nama saya Jofri. Di sini saya berdiri sebagai sekjen Asosiasi Sekolah Agama dan Pendidikan Alternatif, yang ketuanya adalah Kak Seto, ada di sebelah saya. Sebabnya saya menempatkan diri ya, hadir di tempat ini. Saya terus sibuknya luar biasa. Yang kedua, saya bersama Tyanti mendirikan Sandi Kerip, sekolah anak mandiri Kerip, pendidikan berbasis anak. Ini kami kerjakan diadakannya di kafe-kafe. Ya, jadi anak belajar di kafe dengan mandiri, dan mereka kami dalam keadaan pembentukan habituasi dan karakter anak yang mandiri. Balik lagi mandiri ya. Dan ini adalah salah satu lokal di mana kami membuka Sandi. Lokal kedua yang sudah ada di Pamulang di Bali House. Suara punya dan hari ini adalah acara pertama dari rangkaian diskusi kami berkaitan dengan bulan aksi Education for All atau pendidikan untuk semua. Jadi ini seharusnya April sampai Mei itu Education for All, kasih tahu maka kita mengadakan ini. Dan ini adalah sebuah diskusi yang pertama. Ini kita akan mendatangkan anak-anak muda. Saya berharap karate itu peserta Putri Indonesia yang baru heboh di search Google itu ya. Saya beliau juga bisa hadir. Yang kedua, anak saya nanti yang akan jadi pembicara, dan mereka berbicara tentang apakah negara kita ini sebetulnya bangsa kita ini sudah inklusif belum sih, gitu ya. Lalu di kedepannya lagi kita akan bicara tentang literasi kebangsaan yang itu, karena kami berdua dan sebenarnya dengan Kak Iwan dan Kak Iwan merasa literasi kebangsaan kita ini sangat minim. Kalau bicara literasi kebangsaan kita hanya bicara tentang perang, ya, tapi justru rasa kepentingan kita dalam bangsa Indonesia. Dan hari ini, puncaknya nanti kasih tahu tanggal 20 Mei, nanti saya juga mau kasih tahu. 20 Mei kita akan mengadakan kreasi anak istimewa. Kreasi anak istimewa itu kita akan adakan di Pamulang, ya. Dan itu tempat di mana anak istimewa ini punya ajar untuk menampilkan kemampuan mereka. Nanti mereka yang bisa melukis lukisannya nanti akan dikumpulkan di kurasi, tapi bukan untuk dibawa yang di kurasi. Kemudian nanti akan kami lelang, ya. Jadi teman-teman mau datang, lelang hasil lelang yang 50% diserahkan kepada 539 anak berkebutuhan khusus di Kampar yang sadari tidak bersekolah. Jadi kita akan membantu mereka. Dan juga anak bisa menyanyi, mereka bisa masak, bisa melelang hasil karyanya untuk mereka bersama, kita makan bersama, menikmati bersama tanggal 20 Mei pas dari Kebangkitan Nasional. Ya, nanti moga-moga bukan juga sudah bisa diwujudkan di Kebangkitan Nasional yang saya setuju. Ya, dan hari ini istimewa, kasih tahu sebuah menjadi yang pertama kasih orang memberikan sambutan. Tetapi yang memicu hari ini adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2023. Itu yang memicu hari ini. Jadi sebetulnya hari ini saya BC-nya luar biasa sebenarnya. BC luar biasa karena sejak malam sejak pagi itu banyak sekali ikut yang menurut saya agak overwhelming itu karena menyebalkan.
banyak banget sebetulnya. Sekarang sambung dengan bahagianya kakak kita bersama Kak Seto. Iya, terima kasih Kak Lafri. Kalau ada Kak Lafri ini Seto, bukan Kak lagi, karena tahun ini sudah masuk usia 37 tahun. Maaf, karena pikun, jadi kadang-kadang kembali balik udah lansia. Tapi kita semua tetap semangat. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Ya, saya kira dalam hal ini satu hati saya di Asapena, satu hati saya di LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. LPAI adalah lembaga yang mengusulkan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2022, tahun 2002 mengusulkan ke lembaga negara KPAI, dan akhirnya juga kami juga yang mengusulkan dibentuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi intinya kami konsisten melindungi anak-anak Indonesia, melindungi pelanggaran-pelanggaran anak, termasuk anak tumbuh dan berkembang optimal dengan segala cara. Salah satunya mendapatkan hak pendidikan. Jadi bukan wajib belajar, tapi hak belajar. Dan hak belajar anak jangan dirampas atas nama birokrasi, atas nama lembaga dan sebagainya. Kita juga sudah punya undang-undang sistem pendidikan nasional, yaitu menegaskan bahwa jalur pendidikan kita itu bisa formal, bisa non formal, dan bisa informal, bisa saling menggantikan. Dan kami juga sudah membuktikan dari tahun 2007 bahwa mereka yang sukses, bahkan salah satu siswa di Cilacap belajar jarak jauh dalam suasana informal, kadang-kadang juga non formal karena kadang-kadang datang ke Jakarta, tapi kemudian lulus bisa diterima di Harvard, yang diterima di berbagai perguruan tinggi. Kemudian murid kami juga yang menjadi artis ada yang tunarungu, yaitu putranya Mbak Yul itu summa cum laude diambil hasilkan dan sekarang membangun karirnya dengan sangat hebat. Tapi karena suasana pendidikannya sebetulnya benar-benar merdeka belajar. Yang sebenarnya merdeka belajar hanya namanya, tapi justru merampas kemerdekaan anak untuk belajar. Jadi meskipun harus begini, harus sekian meter. Mereka bisa belajar di sawah, mereka bisa belajar di kafe, di pasar. Bahkan juga kami pernah punya kelas berjalan, yaitu mobil yang didesain secara sederhana tapi menjumpai anak-anak jalanan yang berada di Kramat Jati, di Taman Mini dan sebagainya. Akhirnya juga bisa lulus pakai A, pakai B maupun pakai C. Jadi hak belajar anak jangan sampai dirampas hanya karena mungkin para penyusunnya atau pejabatnya tidak pernah turun ke bawah merasakan bagaimana tidak mudahnya mendapatkan hak belajar di negeri ini. Jadi dalam hal ini marilah kita bersatu hati dari LPAI, Lembaga Pendidikan Indonesia, dan Asosiasi Sekolah Rumah artinya juga suasananya perumahan, tapi belajar bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, seperti Coca-Cola. Jadi marilah itu yang kita lakukan bersama. Kita punya tokoh-tokoh yang hebat di sini. Dari Asapena ada Kak Lafri juga yang paling depan. Ada Teh Yanti, ada kakak-kakak yang lain. Maaf kalau saya agak ikut dari Lembaga Pendidikan Indonesia. Dari LPS sendiri ada Kak Jamal ya, dan istri tercinta ya, dan semua juga sudah melalui yang paling bawah anak-anak jalanan, itu ketua LPAI juga dulu mantan anak jalanan, tapi alhamdulillah bisa lulus SMA, masuk Jakarta juga gelandangan 7 bulan, kalau itu di emperan toko masih lewat di sampah gitu dengan cacing ketua, tapi akhirnya kok bisa bangkit. Nah marilah suasana semangat untuk membela yang terbaik bagi anak-anak Indonesia kita gelorakan. Mudah-mudahan mulai pertemuan ini dan kemudian kita siapa tahu kita masih bisa
bisa bicara baik-baik. Kalau tidak pun mungkin mudah-mudahan Oktober sudah disahkan di kabinet. Mudah-mudahan menterinya lebih ramah anak, menjadi sahabat anak, dan mengerti mendengar suara anak. Bahwa belajar tidak usah harus dikotak-kotakan, yang eksklusif tapi tetap inklusif. Jadi bisa menerima semua segala golongan dan sebagainya tanpa ada perbedaan, sehingga mereka mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi manusia-manusia hebat di masa depan. Siapa tahu Presiden Indonesia tahun 2045 adalah anak dari pendidikan non formal atau informal. Jadi Rahayu, pendidikan non formal dan informal untuk yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Saya kembalikan kepada bos saya. Iya, saya lupa ya. Sebaik itu ada sangat kuat nih. Ada Asapena, ada PAI, ada kami. Boleh dong saya kalau ada nanti lembaga yang bersedia disebutkan sebagai pengusung ya, lembaga itu bisa akan memperkuat langkah kita ya. Nah, kita akan sedikit mengulas apa sih Permendikbud nomor 22 tahun 2023 itu. Kak Deli boleh bagikan Permendikbud atau Kayanti atau Permendikbudnya kasih ke Kak Deli, nanti biar dibagikan Kak Deli supaya teman-teman punya pandangan ya mengapa ini menjadi. Jadi Permendikbud nanti Kayanti mau menjelaskan kok Permendikbud baru Kayanti. Oh, sampai. Oh iya. Jadi ini memang sasan ya. Kamu tuh coba dulu banget sasan. Kita lagi serius dan santai. Makanya zaman dulu sasan. Ya. Jadi Permendikbud 22 tahun 2023 itu bicara tentang standar sarana dan prasarana untuk pendidikan dasar dan menengah. Jadi tahun-tahun sebelumnya pada saat kami terlibat dalam pembuatan Permendikbud sekolah rumah Kaseto, itu kami ditunjukkan Permendikbud yang baru terkait 8 standar untuk non formal. Yang sudah dikeluarkan memang standar isi, standar proses, kelulusan ya yang sudah dikeluarkan. Sarpras itu waktu itu masih perdebatan. Tapi yang ditunjukkan ke saya sebetulnya sudah sangat merdeka. Dia hanya menuliskan konsep ramah anak, aman terhadap anak itu yang dituliskan dalam standar sarana prasarana. Namun standar sarana prasarana yang dikeluarkan diam-diam, boleh dong saya katakan dikeluarkan diam-diam, ya karena tidak pernah diumumkan walaupun beberapa teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu saya ini sebenarnya sedikit dikosongan di atas ya, karena sudah tidak diterima di sana ya, rewet katanya, rewet. Nah, yang dikeluarkan adalah nomor 1 itu disatukan antara formal dan non formal. Jadi di satu Permendikbud itu satu. Yang kedua, sehingga prasyarat sarana prasarana yang dimiliki antara formal dan non formal itu sama. Salah satunya adalah ruang dan gedung. Ya, kemudian sarana yang dimintakan itu memang dia tidak meminta non formal untuk punya laboratorium. Yang mana itu namanya mencekek tapi separuh-separuh gitu. Ya, kayaknya sama tapi separuh-separuh karena tetap tidak ada manfaatnya buat anak-anak kita. Anak-anak kita seperti kita ketahui bersama tidak bisa masuk ke kedokteran, tidak bisa masuk ke farmasi karena anak-anak kita tidak pernah bersentuhan dengan laboratorium. Hanya itu saja, bukan karantina, hanya tidak pernah masuk lab. Saya berjuang dari sudah berapa tahun ya, minta pemerintah membuka akses lab yang mereka miliki di sekolah-sekolah negeri, itu susahnya setengah mati ya. Nah, tetapi di dalam Permendikbud itu disebutkan bahwa ada ruang prasyarat ruang, dan di ruang itu dikatakan setiap anak punya ruang gerak 2 meter. Sehingga luas tanah dan gedung itu disesuaikan dengan perkiraan jumlah anak yang ada di dalamnya. Ini formal dan informal. Walaupun ini kalau saya mau dengarkan dong, ini kan jadi diskusi sendiri. Nanti saya mau bersama. Nanti saya mau provokasi berdua. Ya, nah nanti Tuhan adik-adik itu pas saya ngomong apa. Sehingga walaupun kemarin waktu diskusi sempat saya sebutkan di grup Asapena, di dalamnya ada
salah satu dari direktorat kita ya, beliau mengatakan berbeda formal dan non formal. Tapi waktu saya baca bedanya cuma non formal itu tidak diminta membuat laboratorium kaseto. Perpustakaan harus ada, laboratorium itu nggak boleh ada. Tapi yang lupa beliau baca, karena bapak ini memang suka lupa baca ya pak, akan bapak lupa dia lupa baca. Yang menurut dia bagus saja yang dia baca. Nah, masalahnya di dalam situ disebutkan ruang kelas itu naik ke atas itu 2 meter per kuadrat per anak. Dan dituliskan di atasnya bahwa luasnya itu disesuaikan dengan perkiraan jumlah murid. Nah ini sudah jelas sangat berlawanan dengan kondisi di lapangan. Gitu kan? Kondisi di lapangan kan tidak semua pengelola PKBM mampu mengadakan gitu. Bahkan mungkin tempat mereka berada itu tidak memungkinkan untuk membuat ruang kelas, gitu ya. Nah itu yang dan yang berikutnya adalah dengan tiap jamnya. Jadi dia merujuk ke jadi Permendikbudnya 119 tahun 2014 Permendikbud 119 itu yang menyebutkan bahwa jarak jauh itu sekolah terbuka. Nah ini kan menegasikan apa yang sudah kita lakukan selama pandemi. Itu nol lagi, sehingga sekarang kita tuh tidak boleh menyelenggarakan PJJ. Tidak boleh menyelenggarakan PJJ. Anak-anak harus dapat. Ini Indonesia tahun 1995 kayaknya. Ibaratnya ditiadakan. Kita kembali ke zaman dulu. Ya. Jadi anak-anak belajar teknologi, AI, semuanya, tapi ngumpul di satu tempat. Itu sama dengan ngumpul kita makan bareng, tapi ngobrolnya di WhatsApp group. Kira-kira mirip seperti itu kondisinya. Nah, kita akan mendengarkan ini selayang pandangnya tentang Permendikbud nomor 22 tahun 2023 yang menurut saya, nanti saya bilang menurut Asapena ada yang protesnya, menurut saya adalah kemunduran luar biasa ya dari apa yang selama ini sudah kita advokasikan ya, sehingga saya rasa kita perlu agak galak dikit lah ya kasetnya, walaupun kalau lihat kasetnya yang bagian lembut, kalau yang bagian galak, tapi nanti kasetnya galak juga lah ya. Nah kita akan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Pak Anindito. Pak Anindito aja udah aku nanti baru ketemu saya, Dr. Bagus ya, karena rupanya mereka itu tidak suka orang yang berbicara apa adanya gitu. Sukanya yang manis-manis. Padahal saya suka manis gitu kan. Nah, apakah ada pertanyaan terkait Permendikbud 22 tahun 2023 sebelum kita buka floor? Kak Yanti akan memimpin nanti untuk berdiskusi karena saya akan mencatat supaya nanti dibentukkan dalam suatu tulisan akan kita bawa ke Pak Anindito. Ya, nanti Pak Kaseta yang tanda tangan. Kalau mau tanda tangan udah pasti dibuang. Iya langsung aja. Kalau fotonya Kaseta pasang di sini. Ini saya yang minta. Karena dirjen aja tidak pernah ketemu. Kaseta bisa ketemu loh, saya nggak bawa juga. Ya, nah, oke. Apakah ada benar terkait Permendikbud 22 tahun 2023 sebelum kita lanjutkan dengan proses diskusi? Going once, udah kayak ini kan? Going twice. Tidak ada, saya serahkan ke Teh Yanti ya. Kita akan memulai diskusi kita. Saya akan mencatat. Ini ada nanti yang mau bicara tuh. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari yang luar biasa ya, hari pertama setelah saya dan saudara-saudara umat Islam digodok di dalam bulan yang mulia di bulan Ramadan. Mana lahir batin dulu, takabbalallahu minna wa minkum untuk semuanya. Saya sebenarnya ini ya, beberapa hari ini terus ada ditagih sama kamu buat pertanyaan buat Kaseto. Tapi saya dengan kamu itu lagi galak-galaknya gitu ya. Jadi akhirnya memang saya coba buat tadi, tapi tetap akhirnya terlalu galak. Jadi gini, teman-teman, saat 2006 lalu kami membuat pos pengaduan bagi korban ujian nasional 2006.
kami sebenarnya sudah coba meriset selama 3 tahun dibantu oleh Semeru Institute dan juga LP3ES, apa sih yang sebenarnya harus syarat dasar agar pendidikan berkualitas itu benar-benar dinikmati oleh semua anak Indonesia dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi yang luar biasa disparitasnya ya, ini sekali gitu kan, lebar sekali. Bahkan saya sempat hampir berkali-kali masuk jurang untuk bisa membebaskan 23 desa sangat tertinggal dan 12 desa tertinggal dari desa berkembang ya. Rupanya 3 yang kemudian ini disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebenarnya saat kami melakukan gugatan warga negara yang disebut citizen lawsuit terhadap kebijakan ujian nasional, kami inginnya yang primer dong, yang dipatuhi gitu ya, ditetapkan menang. Tapi rupanya kita harus berada di tengah sedikit. Tapi jadinya malah jadi powerful untuk melakukan perubahan kebijakan gitu. Nah, sayangnya karena kita ini melakukan kampanye dan advokasi itu masih sebenarnya sporadis dengan uang yang kita miliki masing-masing, jadi kita tidak mampu mengawal sampai ke detil. Apa aja yang 3 yang harus diperbaiki, dan ini benar-benar buruk sekali potretnya gitu ya dari hasil riset itu. Pertama guru, ya kan, sampai pernah waktu itu guru-guru diminta untuk mengisi ujian nasional, hasilnya di bawah 2 semua nilainya. Bayangkan anak-anak harus nilainya itu minimal 4 untuk jadi lulus, dan gurunya nilainya 2. Ini dari kalau paradigma terhadap anak itu masih anak itu ibarat gelas kosong, guru itu teko bersih air, ini sebenarnya kurang keras ya, kita perlu review gitu. Ininya isinya sangat kurang, untuk satu pun nggak akan bisa gitu ya. Kebayang kan? Berarti hasil pemetaan yang katanya ujian nasional itu untuk memetakan kualitas pendidikan baru bisa diperoleh gitu kan. Apapun alasannya ya, itu dari sisi evaluasi yang sama ya, soal yang sama untuk guru yang ngajarin anak bisa lulus ujian dengan itu. Wajar kalau kemudian guru digantikan oleh bimbel. Karena itu pula saya kemudian setuju ketika anak saya memutuskan untuk saya mau manjur aja Bu, nanti aja pas mau ujian ikutan bimbel. Beneran itu ikutan bimbel waktu itu meskipun memang karena kita mengembangkan beberapa model pembelajaran yang kemudian kita kemas menjadi pendidikan berbasis hak anak. Jadi anak-anak kami yang kemudian memutuskan bergabung di seni kerip, tapi legalitasnya ada yang bergabung di berkemas, ada yang bergabung di mana aja mereka suka gitu ya. Akhirnya memiliki apa yang kita harapkan waktu itu sistem berpikir kritis, kreatif dan peduli. Nah, 3 ini sebenarnya yang sudah dikemas dalam seni kerip ini. Judulnya jadi sambil promo dikit ya, Kaseto ya. Biar SKS juga ikut ngambil program kita ya, kalau ya. Pokoknya kita kan pesan namanya juga ya. Jadi kita bukan hanya bicara menggebu-gebu untuk mengubah Permendikbud. Permendikbud itu sebenarnya di daerah juga katanya tidak didengarkan. Tapi pengalaman saya ya, nanti pengalaman KID juga bisa jadi potret yang dekat. Saya jauh, agak jauh ya, sedikit di ujung barat sana di Pangkal. Sampai hari ini sejak tanggal 22 Juni 2022 saya kesana sendirian, tapi di sana ada banyak relawan sigap kerip mengawal agar anak putus sekolah di sana itu bisa ditangani, pembelajarannya belum bisa dimulai sampai hari ini. Gara-garanya itu kemudian DPM PTSP tiba-tiba mengubah persyaratannya, tetap harus 2 meter persegi per orang. Padahal Pemkabnya itu hanya bisa membantu rintisan di 9 desa dan 1 kelurahan. Sementara anak putus sekolahnya ada di 162 desa dan kelurahan. Total di kamar itu di atas kertas menurut angka partisipasi murni yang pertama kali dikeluarkan oleh Kemdikbud sebelum diverifikasi, ketika kami hitung belum banyak ya, ada 28.616. Yang ditemukan karena memang luasannya luar
menjadi PJ Bupati Kampar, dan kalau saya sahabatnya, jadi saya bisa minta anggaran, gitu. Meskipun anggarannya cuma untuk 10 lokasi, gitu kan ya. Dan ini ya bagaimana pengaruh Permendikbud yang tiba-tiba muncul ini mengubah DPM PTSP yang tadinya sudah menerbitkan izin operasional tidak jadi diberikan. Padahal saya itunya sudah di-scan dan sudah dibagikan ke semua kan. Akibatnya ketika para penyelenggara PKBM ini mendaftar untuk persyaratan dakwadi, nggak ada satupun yang lolos. Padahal tadinya sudah semua ada satu persyaratan yang sangat rigid sangat dan butuh uang sekitar total dengan supervisi itu lebih dari 75 juta. Dari Pemkabnya dapatnya per satu lokal 75 juta, bayangkan ya. Padahal kan kita membebaskan sama sekali. Kalau nggak ada bantuan ini sulit sekali. Desa juga sulit untuk mengeluarkan itu. Jadi memang sengaja dibuat anak-anak kita jadi makin bodoh ya Pak Sekor. Karena ini memang secara paralel kami karena PJ Bupati Kampar ini juga ada di Riau saat itu, kami dorong Pergub paling tidak karena anak muda soalnya ini kebanyakan didikmen, kan itu urusan provinsi ya. Nah, Pergubnya wajar 12 tahun. Itu pun jadi temuan. Karena gini, di Riau kami akhirnya buat tahap kedua PPDB. Tahap kedua PPDB-nya ini karena urusan PKBM kan itu pendidikan masyarakat adanya di kota kabupaten, nggak bisa dipengaruhi oleh provinsi. Sehingga yang bisa dilakukan oleh distrik provinsi memastikan anak-anak selama dia mau mendaftar melanjutkan harus diterima, nggak boleh ditolak. Makanya meniadakan zonasi, tapi ini di tahap kedua ya, di tahap pertama sesuai dengan di nasional. Jadi sebenarnya karena Permendikbud itu tidak punya kekuatan hukum di dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita, ini diabaikan dan meminta kepada para kepala desa, termasuk kepala desa, abaikan itu, tapi merujuk saja ke amanat konstitusi, undang-undang dasar, undang-undang termasuk undang-undang perlindungan anak, sah-sah saja. Misalnya sekarang ini di Riau sebelum beliau jadi staf ahli, itu anak-anak yang tadinya terlempar karena sistem zonasi itu sekarang bisa belajar di garasi, di sekolah itu di HPR, di apa gitu, dan nggak boleh ada pungutan apapun ya. Tapi ini jadi temuan ya, karena tadi itu persyaratan yang sangat rigid tentang itu. Jadi ini yang apa sih efek bola saljunya gitu. Tapi sekaligus sebenarnya peluang ketika ketika kita bicaranya tentang hierarki peraturan perundang-undangan ya. Oke. Jadi peraturan perundang-undangan kita ini harus tahu, saya juga orang farmasi nggak begitu tahu sih. Ini harus dikoreksi ya. Mulai dari Undang-Undang Dasar 45 kan, ini ke undang-undang, ke peraturan pemerintah, bahkan Perpres itu juga enggak, ini Impres, Perpres itu hanya untuk menunjukkan kepedulian saja, enggak jadi nomenklaturnya. Dari sisi kita bisa abaikan itu, jadi kita bisa dorong advokasinya ke pemerintah kota kabupaten agar mengabaikan Permendikbud itu, bisa begitu. Yang kedua, saya juga baru nanya ke teman-teman LBH, ternyata sekarang tidak ada batasan untuk hari judicial review ya Pak Jafar ya. Jadi kalau dulu kami kenapa tidak bisa melakukan judicial review terkait kebijakan ujian nasional, karena lewat 3 berapa jam dari 180 hari gitu ya, jadi nggak bisa, akhirnya jadi citizen lawsuit. Nah sekarang dimungkinkan untuk melakukan judicial review, tapi ini pasti panjang. Seingat saya khususnya sebagai ketua Perlip dibantu sih sama yang lain, itu butuh sampai miliaran untuk mengawal ini, karena harus ahli welfare state-nya harus kita ini, dan namanya ahli welfare state bukan hanya Indonesia, karena Indonesia sebenarnya belum welfare state kan, justru dari luar. Nah ini yang mahalnya kan, ke negara-negara lain itu berat banget gitu ya. Dulu sangat terbantu oleh ya, kita ada profesor dulu kita ada profesor yang sekarang sudah makan soalnya, sudah meninggal kan, jadi agak susah dari sisi
pakarnya pasti butuh dana besar. Jadi pikirkan kembali kalau itu. Yang paling mudah sebenarnya, nah ini shortcutnya. Mumpung presidennya baru, kita harus punya calon Mendikbud yang bagus lah ya. Seto jangan dulu pensiun jadi Mendikbud. Kalau waktu itu mendorong lahirnya Mendikbud WPA, saya sih ingin kita seperti Indonesia, seperti Australia, perlindungan anak itu gabung dengan pendidikan. Memang jadinya karena gini, usia anak bahkan melakukan pembunuhan sekalipun itu kasus yang sempat kita advokasi ya, anak tidak dinyatakan bersalah karena dia ada undang-undang sistem peradilan pidana anak khusus kan. Nah kalau semua orientasi perilaku salah lainnya pada anak itu, apa yang dilakukan anak itu munculnya di pembinaan, kenapa tidak kita dorong ini gitu. Nah ini menurut saya jauh lebih powerful energi kita untuk bisa sampai di sini tuh ya, dan kita bisa bikin ini ya Kak Nia, bisa bikin suksesi siapa nih calon Mendikbudnya gitu kan, dengan kriteria ini. Kak Seta harus mau maju lah Kak Seta ya. Saya masih ingat dulu waktu saya ingat tangannya Kak Seta waktu 15 Januari 2007 tiba-tiba pagi-pagi nerima telepon dari Kak Seta, terus Kak Seta bilang Yanti pimpin ASAPERA, saya bilang harus Kak Seta, harus Kak Seta karena dengan nama yang didengar orang jadi melihat kontennya. Nah, yang mau nggak mau memang kita minta Kak Seta mewakafkan namanya dan dirinya untuk kepentingan terbaik anak ya. Kita nanti menitipkan banyak agenda yang masih boro-boro selesai, dasarnya pun kabur-kaburan sekarang kita tarik lagi karena ini juga mumpung undang-undang Sisdiknas mau di ini masuk prolegnas lagi ya. Jadi itu ya, jadi tiga itu bisa kita lakukan, tapi saran saya kalau buat saya sih mendingan kita daripada sibuk lihat-lihat gitu dan sebenarnya nggak dipakai juga kalau mau gitu ya, ambil posisi yang ketiga. Tapi ini memang butuh kerja keras teman-teman. Ini gengnya Kak Patricia rupanya ya, gengnya ini kan sama geng PKBM itu pasti masing-masing punya kekhasan. Geng persekolahan meskipun saya di PKBM tapi saya pribadi di persekolahan. Jadi kita sebagai pengantar, nah nanti teman-teman saya akan moderasi diskusinya. Tadi kan udah saya sebut ya, ada gengnya ini. Nah minimal keterwakilan dari teman-teman yang bergerak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu ya, bisa menyampaikan apa sih yang sebenarnya paling dibutuhkan. Kalau berdasarkan konsep 3 ini harus rata, benar nggak? Atau masih ada yang lain? Guru, sarana prasarana, akses informasi. Nah ini PJJ ini harusnya dan hak dasar gitu, akses informasi yang merata di seluruh pelosok Nusantara. Nah itu sebagai pembuka, karena yang paling informal kita mulai dari yang paling informal dulu ya. Nah teman-teman yang memilih kan lebih ke informal ya kalau di gengnya Kak Patricia ya. Oh malah lebih formal. Oh oke. Kalau itu siapa dulu yang akan menyampaikan kira-kira dari tiga hal yang perlu kita usung ke arah sistem pendidikan nasional. Kita fokus di yang sarana prasarana dulu ya, karena kita bicara bagaimana mengantisipasi Permendikbud ini dan apa yang akan kita tulis, karena kalau tidak ditulis nggak ada bunyinya ya. Yang akan kita tulis agar pada saat Kak Seta memimpin kita bertemu dengan BSKP itu sudah jelas apa yang kita inginkan. Oke, silakan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan atau tengah. Tapi jangan sebanyak saya ngomongnya ya. Sayangnya nanti. Boleh, karena ada pengalaman itu juga ya. Silakan. Belum nih? Ya, oke. Ya, terima kasih Kak Yanti dan Kak Lofi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar diskriminatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, saya Ida Nuraini dari PKBM Federasi Juara, pusatnya ada di Kota Depok dan ada beberapa cabang. Saya juga poin saja. Pertama kali
kami adalah ketika baru kali ini kami mengajukan perpanjangan izin untuk yang ketiga kalinya dan kami ditolak dengan alasan bahwasannya dengan jumlah siswa sekitar 1.200 ya, dan kemudian bentuk kantornya adalah rumah, itu tidak masuk akal. Padahal kami memang rumah tapi beda-beda kaseto. Jadi ada lab komputer, ada lab teknologi, ada kantor khusus PKBM, lengkap gitu. Kami ada lab gitu. Ada teknologi, ada podcast, ada pertanian, ada perikanan dan lain sebagainya. Dan kami sudah menunjukkan bahwa dari beberapa kelas itu bisa menampung 1.000 siswa. Jadi kan kalau di PKBM itu seminggu hanya 3 kali, ya. Awalnya kami dianggap bahwasannya tidak masuk akal, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kami bilang bahwa kami sudah mengajukan sejak 3 bulan sebelumnya. Kami masa berlaku sampai 9 April. Di Juknis adalah 3 bulan sebelumnya sudah divisitasi sama penyidik, sudah oke. Dan beliau bilang bahwa coba cek Kemendikbud, kita cari. Akhirnya ketemu itu, tapi ternyata beliau lupa ada di pasal 25 Kak Seto, di situ menyebutkan bahwa boleh bekerja sama dengan melakukan MOU menggunakan gedung dari balai. Nah, kami sudah kerjasama dengan balai kelurahan, langsung kerjasamanya dengan lurahnya, lurah dengan izin yang sama dengan istri lurah atau lurahnya, memang lurahnya bukan istri lurah karena memang banyak perempuan. Nah, beliau mengatakan bahwa ini tidak menjadi solusi. Justru ini akan menambah siswa makin banyak. Yang kami kaget adalah kami punya satu kantor yang sebetulnya gedung itu adalah untuk kantor yayasan. Anda di mana malah mengatakan bahwa itu aja. Oke. Nah setelah itu, setelah itu kemudian malah disuruh mengajukan izin baru. Padahal ruangannya itu lebih kecil. Nah, sampai kami saat ini kami sedih. Kenapa? Karena sudah habis masa berlaku, masih belum di ACC. Yang menjadi pertanyaan kami adalah status legal formal kita, terutama anak kelas akhir. Jadi 1.200 tersebar di seluruh. Nah, kemudian disinggung masalah PJJ. Nah, saya berharap ini kan nasib anak-anak ya. Apalagi ini adalah izin yang ketiga kalinya dan kami statusnya sudah terakreditasi. Jadi ini adalah keselamatan yang kami pikirkan keberlanjutan, karena juga ada anak saya yang kelas akhir gitu dan anak-anak lain yang dimana harus ini beberapa, mohon maaf Kak Seto, mudah-mudahan forum ini bisa mewadahi karena ada yang sudah diterima di Jepang full beasiswa kelas 12 belum menerima ijazah, sedangkan awal Mei atau pertengahan Mei dia minta ada surat dari kami. Seperti itu, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ida, karena tadi secara khusus berkali-kali dengan Kak Seto, kayaknya perlu tanggapan dari Kak Seto dulu. Iya. Ya, kira-kira ini pentingnya organisasi kita ini, dan kebetulan memang kami dengan Kementerian Pendidikan cukup dekat, dan mulai sejak sebagai anggota pertama dari SMP itu, kemudian memang juga waktu yang kedua dari Pak Jokowi, ada satu partai besar yang mengusulkan salah satu kandidat Menteri Pendidikan. Tapi saya ingat tanggal 23 September tahun 70 itu Pak Kasur sudah pesan wanti-wanti. Jadi kalau saya mati, katanya itu, tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Tapi sebagai sahabat anak, jangan kemana-mana. Kan menterinya sahabat anak Indonesia.
Ya, jadi memang mulai dari presiden pertama, kemudian yang Siapa dulu? keempat dan yang ketujuh pernah menawari jabatan pembantunya. Ya saya lebih baik jadi tukang pel aja. Jadi memang itu pesan beliau, jangan kemana-mana, tetaplah di dunia anak-anak dan akan mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Jadi intinya kami kemarin juga baru menghadap Pak Yudin di Jasmine karena membela beberapa kasus anak-anak yang tidak mendapatkan ijazah dan sebagainya. Jadi kalau ada kasus-kasus itu, saya kira kita cukup akrab dengan kemudian mohon dilaporkan ke pengurus dan kita akan bantu juga, termasuk saya mengeluarkan apakah itu di tingkat kabupaten kota, provinsi atau sampai tingkat kementerian. Besok pagi kami juga akan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Juga kami turun gunung sendiri karena juga ada kasus yang itu minta dibantu oleh kepala dinasnya. Jadi kami siap juga untuk saya diminta untuk seperti ini karena kita konsisten betul-betul menjunjung anak dan saya juga setuju sekali ide kalau bisa nanti membisikan kalau ada komisi-komisi yang cukup dekat untuk presiden siapapun juga yang sudah resmi nanti supaya perlindungan anak dikaitkan justru dengan Kementerian Pendidikan. Itu saya kira tepat sekali supaya tidak ada, karena kalau di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak kadang-kadang ada diskriminasi seolah-olah ada perpisahan gitu loh. Pokoknya harus ikut ibu hidup karena kadang-kadang anak memilih ikut ayah saat dan sebagainya. Jadi supaya netral makanya betul-betul pendidikan karena memang pendidikan juga banyak terjadi pelanggaran hak-hak termasuk juga keputusan dari pejabat sendiri yang kadang-kadang melanggar hak-hak seperti yang Permen 22-23 ini. Jadi saya setuju sekali kita siap untuk terus menyuarakan dan mudah-mudahan langkah-langkah ini betul-betul akan menyelamatkan ribuan anak-anak Indonesia yang memilih dengan cara-cara yang tidak terlalu kaku dan tidak dibatasi dengan prasarana. Karena dari 7 standar tadi saya kira yang betul standar isi, standar proses dan juga standar evaluasi. Jadi semua dapat evaluasi, toh prosesnya bebas sekali kan, tidak terlalu kaku dan begitu. Mungkin itu yang pertama saya. Terima kasih. Mau tepuk tangan untuk para pemirsa. Terima kasih Kak Seto. Kalau ini kan PKBM di Depok. Kalau kan ada PKBM di mana? Bekasi. Kondisinya gimana Kak sama? Kalau untuk kondisi sih untungnya memang Saya itu kebetulan baru tahun ini jadi ketua PKBM. Sebelumnya itu saya memang guru oral, jadi saya masih lagi sedang mempelajari seluk-beluknya. Tapi yang buat saya, salah satu yang buat saya kaget itu adalah perpanjangan registrasi per 2 tahun. Itu sampai waktu saya kali ini ketua PKBM dipanggil untuk ikut diskusi dengan Dinas Kota Bekasi. Dan semua ketua PKBM itu keberatan karena setiap kali kita mengurus registrasi kami harus keluar uang. Sedangkan kebanyakan PKBM itu seperti PKBM saya ini sifatnya non profit. Saya ini mau yang kami lakukan itu ya PKBM saya. Kita tuh mau tolong anak-anak yang kan kami dengan data bank. Di sana ada banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah, tapi tidak punya nih. Waktu itu saya pernah bawa daftar anak-anak, daftar nama saya bawa ke dinas. Karena kan saya nggak bisa masukin dapur nih kan, anak-anak tidak punya nih. Saya tanya sama orang dinas, Pak, ini yang saya tolong ini anak-anak di Bantar Gebang, anak-anak yang tinggal di yang orang tuanya nggak tahu di mana, mereka nggak tahu lahirnya kapan, solusinya apa? Saya bantu mereka supaya
Artinya saya ini dari ketua PKB lain kami harus mencari lab untuk dipinjam. Karena kebanyakan kami tidak punya fasilitas itu kok. Yang ada minimum requirement untuk supaya browsernya peramban untuk ujiannya bisa dijalankan. Kami mau kemana? Extembro. Kalau enggak, padahal kalau enggak nanti nggak bisa dijalankan softwarenya. Anak-anak nggak bisa ujian. Loh, kalau mereka harus ujian 2 kali artinya, kok malah lebih ribet dari formal? Untuk apa kami buka PKBM? Kalau ternyata lebih dipersulit daripada yang formal. Semua orang masukin formal aja. Iya dong. Itu memang mohon maaf ya Bapak Ibu, saya masih baru, tapi saya terkejut karena kok ternyata lebih ribet ketika kita daripada di formal. Kok lebih menjelimet termasuk dengan persyaratan, administrasi, bahkan untuk saya tarik data siswa pindahan seringkali gagal dan saya harus datang ke dinas. Dan kalau ke dinas, mohon maaf, kalau saya datang dengan tangan kosong, seringkali nggak jalan dari urusin kok. Berapa kali saya harus kasih amplop demi amplop supaya apa? Supaya anak saya bisa sekolah. Saya tidak suka suap menyuap, tapi yang saya bela adalah anak-anak ini yang orang tuanya nggak tahu gimana, atau orang tuanya udah meninggal, atau orang tuanya bahkan tidak tahu cara baca tulis. Gimana caranya kita ubah supaya generasi ini bisa punya masa depan. Jadi Aseko dan anak-anak lain itulah kesulitan yang kami PKB ini hadapi hari-hari ini. Kakak di Bekasi mana? Di kota Bekasi. Yang kedua, kakak tergabung dalam forum PKBM. Iya, saya dari forum PKB Kota Bekasi nanti. Forum PKBM-nya Sama, nggak ada gunanya mereka. Kakak bergabung ke Asapena ya? Boleh. Iya. Karena saya nggak bisa bela kakak, karena kakak bukan anggota Asapena. Kakak kan anggota Forum dari KSP ya. Kalau beliau ini anggota Asapena, saya punya apa? Saya punya otoritas untuk berbicara. Ya kan? Kalau enggak itu siapa? Mereka anggota bukan. Nanti kan namanya promo gitu ya. Nanti bergabung dengan Asapena, tapi dalam minggu ini kita bertemu dengan ketua Forum PKBM. Nah, saya udah diajak bertemu, saya bilang, setahu saya Pak ini dulu ya. Itu enggak, yang DPD, itu DPD, Forum Ketua PKBM DPD yang pusat itu Pak Tubuh Bulu. Kita main pusat loh. Enggak. Saya tahu itu. Orang enggak. Pak Supriyadi masih sopo tuh. Apa PKBM beda? Sedih makanya. Saya bilang saya berbilang kemarin sih nggak fokus sama PKBM, karena PKBM ini cuma peduli sama dirinya sendiri, nggak ada urusan sama anak gitu ya. Tapi nanti bergabung supaya saya bisa punya suara. Kota ya? Oke, ini mengingatkan saya pada awal advokasi ujian nasional, ya kan? Mengapa terlambat? Saya ngambil yang ini aja, jurang-jurangnya aja ya, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama ya. Mengapa terlambat? Karena dari awal ketika proses ini kita tidak membuat berita acara yang ditandatangani bersama. Jadi nanti catatan itu ada berita acara ini satu. Terus yang kedua, proses tadi yang saya, Kak Ida, Kak Joy, ya. Berita acara. Ini pertemuan ini, ya, karena notaris juga nggak bisa apa-apa gitu sebenarnya hasilnya berita acara. Oh iya, jangan nanti aku udah maju terus kalian bilang enggak. Kalau gitu itu ada maksudnya enggak. Maksudnya itu saya dia nanti aksi atau kasih ujian nasional pas maju citizenship yang berani cuma 125, tapi setiap kali pertemuan ribuan nggak ada kan kasarnya juga bantu ya di Jakarta itu ramai sekali. Jadi Harus ada daftar aja. iya daftar aja dan ditanya terus. Ya terus yang ketiga karena ini kesempatan saya sih lihat kesempatannya itu hilang direknya ya. Jadi pengaduan saya ini dibuat pengaduannya yang nantinya bisa divalidasi di sebentar ya di
di kantor pos. Jadi bisa divalidasi untuk jadi bukti. Karena tadi kerugiannya itu jelas secara finansial ya Kak Seto, jadi kita akan dorong class action. Jadi tolong nanti pihak-pihak yang dirugikan, misalnya 1.200 anak yang mau melanjutkan ke yang kelas berapa yang bisa yang kelas akhir itu benar-benar didata betul, karena ini yang akan mengalami kerugian secara finansial dan bisa dihitung ya. Nah, ini nanti bukan ingin pembayarannya, tapi untuk melihat ini kerugian dari tiga masyarakat ya, tiga lembaga, karena saya kan 10 PKBM gitu. Ini kan satu gitu ya. Ini aja udah berapa miliar gitu lah kalau dibuat gitu ya. Jadi bukan main-main, apalagi kalau kemudian pos pengaduan ini kita perluas. Dan yang berikutnya, yang terakhir, kami waktu itu juga terlambat membentuk tim advokasi korban bencana nasionalnya karena terlambat mengetahui harus ada pakar welfare state. Nah, ketika mau diajukan karena kaitannya dengan prostitusi itu merujuk pada negara kesejahteraan, harus ada profesornya di bidang itu dan dari negara yang memang menerapkan itu. Sementara kita kan belum menerapkan itu, jadi harus merujuk ke Finlandia waktu itu ya. Finlandia, Skandinavia lah ya, Belanda nggak pakai welfare state-nya. Jadi gitu, jadi nanti ada juga yang jalan-jalan ke kedubes gitu. Ini tuh harus makanya saya ini dulu perlu menunjukkan ada tiga yang bisa kita lakukan. Maka saya sih menyarankan kita milih yang terakhir. Mungkin akan terkesan lambat, tapi ini semestanya mendukung untuk bisa cepat. Karena mumpung belum dilantik kan presiden juga yang terpilih gitu kan Oktober nanti, jadi kita sudah punya calon, misalnya ada jangan hanya satu lah ya, satu itu yang diunggulkan, tapi yang alternatifnya itu sebenarnya sudah dengan sendirinya nggak bisa masuk sebenarnya gitu ya, biar satu itu ini ya. Ini mah belajar pengalaman dari sebelumnya. 2014 kami dari KAPT ya, Komunitas Alumni Perguruan Tinggi Pak Jokowi, hanya mengawal ciri-ciri dari karakteristik Mendikbud yang ini dan menuju ke orang. Nah, akibatnya kan orangnya bisa macam-macam kan, dan banyak yang kemudian nggak setia terhadap nurani rakyat ya. Nah, ini kita belum bicara ini PKBM juga ternyata yang di Medan ya, itu dia harus muncul. PKBM ternyata nggak bisa menerima anak berkebutuhan khusus. Ini kan meskipun yang di Kampar katanya bisa, tapi dia belum terrealisasi karena izin operasionalnya tiba-tiba dianulir. Bisa sih kalau didapatnya. Iya kalau itunya, tapi udah jelas yang Medan itu kan ditolak ya, udah jelas harus dimasukin ke SKB aja gitu ya kan. Ya, itu yang terjadi. Kita kan lagi ngurusin yang Medan ya. Oke, ada ini dari mana Pak tadi? Sama PKBM juga? Betul. Oh, oke. Ini suaminya ini. Oh, Masya Allah. Ya udah. Kalau gitu udah aja. Silakan yang baju merah. Sambil menyebut. Iya, tahu. Nyebut nama dan ganti produk kenal ya. Aku banyak tugasin dia, tapi mana ini? Ya, izin jadi memori yang saya tadi sama Kak Seto tahun 2009 kita sama-sama berjuang di Semarang Pematang Center. Saya satu mobil sama Kak Seto sama BKS Track memperjuangkan SP 1250 yang mau digusur. Kita ketemu lagi setelah puluhan tahun, 13 tahun sudah. Ya, aku ingin menyampaikan betapa pentingnya standar pendidikan itu apapun regulasinya merujuk pada SOT, School of Tomorrow yang ada di Australia. Jadi ada achievement. Jadi mau PKBM bentuknya mau school formal, informal atau apapun, ketika ada achievementnya, saya setuju. Pak dokter juga tahu itu. Gak bisa lulus seorang dokter tanpa lulus praktek ABCD. Gak bisa dilantik dokter. Gak bisa dilantik seorang suster kalau gak bisa lulus tarik pen. Contohnya, mengapa tidak dilakukan di pendidikan ini? Mau apapun regulasinya, mau apapun bentuknya, ini saya perjuangkan mati-matian. Sekarang saya membimbing yang
mahasiswa S1 fakultas hukum di beberapa kampus secara non formal. Yang menjadi concern saya adalah betapa pendidikan itu tidak ada standarnya. Kalau memang forum ini setuju, kedepannya mau pindah, mau ganti menteri pendidikan, mau ganti presiden, jika ada standar pendidikan kita lulus dari Forestman 64 books dan ada 62 buku 1 tahun diselesaikan. Mau dia bikin selesaikan 1 tahun atau 1,5 tahun, tergantung anaknya biar ada inklusivitasnya seperti di Australia, maka mereka itu akan makin baik terus, makin baik, bukan makin buruk. Mohon maaf ya, saya sangat sedih memanggil temannya ada nama di mata, entah apa nama itu sangat menyedihkan. Mungkin itu yang poin utamanya. Sedikit permohonan kepada Kaseko, saya sangat tahu undang-undang perlindungan anak dijadikan kambing hitam untuk memenjarakan guru. Guru itu nggak mengerti tentang sense of belonging of law for himself. Jadi nggak pernah mengenal peradilan. Peradilan di Indonesia setelah dikenal dipenjarakan. Artinya apa? Saya sangat setuju undang-undang perlindungan anak, sangat setuju. Tetapi sangat tidak setuju dengan sosialisasinya yang tidak dilakukan oleh DPR. Sangat tidak setuju, Pak. Sosialisasinya itu harus dilakukan oleh DPR yang mengeluarkan. Jika ini sosialisasinya bagus, seluruh guru di Republik Indonesia ini tidak akan boleh dipenjarakan. Tidak segampang itu. Dicubit anaknya penjarakan gurunya. Kalau tidak menerima anak, itu kan kekurangan. Saya yakin saya itu nggak betul begitu. Enggak, Pak Seta kan menjalankan justru. Justru itu mereka. Ya ada ya. Iya. Maksud saya adalah bukan kesalahan pada gurunya yang membimbing itu tetap salah, tetapi menjadi permasalahan undang-undang ini jadi kambing hitam. Seharusnya seperti itu. Itu. Dan itu aja mungkin saya sampaikan ke saya. Jangan sedikit. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Saya bisa beli Aku justify manajemen SUD. ini udah. Nah, ya. Ini nanti diskusinya bisa ramai kalau dibahas ya kan. saya tahu kenapa ya awal ke Jakarta 2005 itu melakukan survei tentang apakah guru-guru sudah mendengar atau membaca undang-undang perlindungan anak, dan 10% guru Jakarta yang disasar cuma 2 orang yang dari sekian ribu guru ya, dan 3.000-an guru ini kebanyakan ini juga pasti guru GPP waktu itu, jadi lebih ke kesejahteraan ini jadi ini lagi ya. Ini sudah jam berapa Kak? Jam 2. 30 menit lagi. Di sini kan yang dari Kakak Usia sama ini ada dari jejaring pelayan anak ya. Biasa di kebencanaan dengan siswa sosial kan teman-teman bisa kayak ini. Seperti apa pendidikan di situasi darurat yang kalian ini temukan, dan bagaimana kita bisa memastikan dalam keadaan darurat pun pemenuhan hak anak atas pendidikan yang inklusif itu bisa dipenuhi gitu ya, bisa dilindungi gitu. Gimana Pak? Terima kasih Kak Yanti. Kalau untuk anak-anak di tempat kebencanaan itu biasanya yang diprioritaskan adalah kebutuhan fisiknya dulu. Jadi untuk pendidikan akademik itu agak diabaikan, karena yang lebih diprioritaskan adalah apakah makanannya terpenuhi dan lain sebagainya. Tapi harapan kami kalau melihat adik-adik membersamai mereka, kami berharap supaya pendidikan akademiknya ini tetap berlangsung, paling tidak misalnya seminggu pada saat darurat itu bisa terus dijalankan ya. Yang seringkali jadi kendala adalah tempat dan juga PIC-nya. Banyak yang tidak mau repot ngurusin anak gitu. Jadi ini menjadi satu catatan yang kami lihat perlu diperjuangkan ya, perlu disampaikan, digemakan di daerah-daerah bencana agar orang tua tidak sibuk dengan kepentingannya sendiri, tetapi juga tetap memikirkan bagaimana pendidikan tetap berlangsung di daerah bencana. Oke, terima kasih. Kebetulan saya dengan Kak Lovely cukup
intens mengawal konsorsium pendidikan bencana ya kalau dia untuk ini ada standar internasional tentang pemenuhan hak atas pendidikan dalam keadaan darurat dan kami termasuk yang saya khususnya ya yang ikut menyusun kita menyebutnya KESRA bukan kesejahteraan rakyat tapi kelas sementara ramah anak itu yang kita coba di Sulawesi waktu itu tapi yang masih sini ketika dalam keadaan darurat kita tahu standar pelayanan minimumnya ini bisa menjadi potret dalam keadaan normal pun bisa dipenuhi dan kalau memang standar sarana prasarana formal, non formal, informal itu ada yang harus semaknya itu benang merahnya itu menyebutkan ini pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi yang minimal bisa dipenuhi bahkan dalam keadaan bencana sekalipun itu perlu jadi catatan kita buat teman-teman seperti KMI dan teman-teman yang bergerak bencanaan harus kembali melihat kita sama-sama ya Kak melihat lagi standar pelayanan minimum pendidikan dan situasi darurat itu karena seingat saya standarnya malah lebih tinggi dari SPM dari standar pelayanan minimal kita harus melihat kondisi kita ya yang pasti sih ini dari hasil riset kita tadi 3 itu pun tidak menyebutkan sarana prasarana yang seperti apa tapi sarana prasarana yang tidak membahayakan keselamatan anak nah itu dibuat apa kalau itu dibuat gambaran umum gitu bukan harus 2 meter persegi sekian gitu bukan itu tapi memastikan keselamatan kesiapsiagaan kesehatan keamanan anak selama berada di dalam situasi pokoknya di dalam pendidikan mau di dalam keadaan bencana ataupun biasa gitu ya itu benar-benar bisa terlindungi yang penting kan perlindungannya ya untuk bisa dipastikan ada di dalam standar sarana prasarana. Oke ini ada kakak saya yang industrinya kemarin kan baru saja menggelar ini keren banget MC-nya aja yang menaruh gimana soalnya ini nanti ujungnya kita mau ngadain integrasi anak istimewa di dalam rangkaian bulan aksi kita. Kalau saya sih nggak sedalam teman-teman dalam isu ini, tapi saya kira memang concern juga soal inklusi ya. Datanya kan agak meresahkan nih Kak Seto. Kita ini sebenarnya kan harusnya fokus ya menghadapi situasi bonus demografi gitu ya maunya gitu. Tapi kita lihat sendiri kondisi politiknya kok tanpa kepastian 5 tahun ke depan itu seperti apa. Tapi saya concern sama kemarin itu sebetulnya sebelum pemilu itu concern sama data. Data ini yang agak membingungkan data WHO, teman-teman jaringan disabilitas dan pemerintah agak beda-beda gitu. Jadi WHO lebih dekat ke data teman-teman jaringan disabilitas. Jadi saya sangat sering ketemu sama mereka. Nah kebetulan kan kami punya hubungan cukup baik dengan Ibu Sinta Nulia sejak 2006 kami selalu menemani menjadi mitra sahur keliling. Jadi saya memang lebih ngeceknya aja tahun sekarang ini berbicara soal inklusi di dalam sahur keliling. Mengejutkan memang sebetulnya semua orang harus belajar dari pemerintah belajar konsisten karena kebijakannya cukup bagus ya di Indonesia hanya eksekusinya diakui sendiri oleh eksekusi dari kebijakan itu yang mesti jadi perhatian. Terus kemudian yang paling penting lagi itu juga sebenarnya perlu banyak belajar sosialisasi itu juga masyarakat. Jadi saya melihat misalnya mencoba sahur keliling di Jakarta di sebuah RW, RW-nya nggak care soal data itu. Jadi soal data, soal keberadaan kelompok-kelompok disabilitas ini memang harus kita jadikan gerakan bersama. Saya rasa saya percaya diri sebagai bangsa Indonesia yang penuh punya jiwa gotong royong yang kuat, sebetulnya itu modal besar ya. Karena saya mikir kalau 28 juta disabilitas di Indonesia itu lebih dari 10% kayaknya ya. Dan bagaimanapun mereka kan tetap sebagai sumber daya manusia. Yang banyak itu pendidikan mungkin sudah mulai ada kemajuan, tapi bagaimana ruang mereka berkreasi itu yang harus diakui. Jadi saya sih dukung aja, saya makanya disini tergerak memang kangen sama Mbak Yanti. Ini dulu saya kalau soal serangan soal pendidikan dia
Bayan ini bagian sama saya tuh ketemunya di komunitas alumni perguruan tinggi, beliau dari ITB, banyak juga di sana. Suami saya IPS dan kita anak buahnya lah ya. Bayan dulu saya di KAPT suruh pegang kebudayaan, beliau suruh pegang pendidikan ya. Nah ini yang saya pikir kayaknya saya mesti saya mesti dukung banget Bayani dengan segala macam pengalamannya di lapangan, tapi juga mendorong bagaimana inklusi itu betul-betul menjadi sesuatu yang dimeriahkan di masyarakat. Jadi problematik kita itu, kalau saya sih paling sedih ya, kemarin coba di Semarang, di Jakarta, masyarakat sendiri itu, keluarga yang punya keluarga disabilitas itu belum punya banyak kesadaran untuk bilang yes, I have someone in my family gitu, punya keistimewaan itu belum. Jadi masih ini. Terus juga lingkungan RT RW-nya juga belum terlalu keren untuk itu. Jadi saya pengalaman 2004 dulu ya, di lingkungan saya, RT saya ada orang disabilitas tapi dia tidak didaftarkan di daftar pemilu. Yang protes bukan keluarganya, saya yang protes gitu. Kenapa? Padahal kalau saya pikir justru orang-orang disabilitas yang paling banyak lebih berpihak kepada bilang negara, aku butuh ini. Dijamin di dalam undang-undang dasar soal kita semua sama di mata hukum. Gak usah ngomong yang lain-lain kok. Apalagi tadi kalau ngomongin anak terlantar, tanggung jawab negara. Jadi itu kalau yang resek-resek tadi enggak. Kalau terus duduk, gak apa-apa, kita ada sama-sama. Kita perlu pertanyakan tugas kamu di pemerintahan, tugas kamu di ini dan lain sebagainya. Saya kemarin alhamdulillah karena RP yang di Jalan Pemuda itu, jadi ini juga refleksi buat perguruan tinggi. Buat saya perguruan tinggi itu banyak kayak apa? Menara gading ya. Pengalaman saya bikin sahur keliling di sini, ada satu kampung di Surabaya, kelompok debil semua satu kampung. 7 bersaudara, 5 debil yang juga IQ-nya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Ada ITS di sini kan misalnya. Saya bilang pasti kan dicek kenapa bisa begini, ternyata dari pencemaran. Di Jalan Pemuda itu saya tahu persis depan UNJ ada 2 RW termiskin di Rawamangun. Rawamangun aku nggak Rawamangun. Rawamangun kan ngetop ya, rumah saya itu gitu. Tapi terjelek. Nah itu di situ saya dapat dari RW-nya. Aduh iya bu, minta maaf. Satu RT saya 40 dia punya kursi roda 1. Kita berpikir enggak? Berpikir itu bagaimana aktivitas di dalam rumah, apalagi dia keluar. Jadi saya sepakat, saya juga ruwet ya sama pendidikan kita itu terlalu berat ya. Untuk orang-orang istimewa nggak perlu diberatin, tapi bagaimana mereka bisa didorong terus berkarya dan kita semua menang. Nah ini inklusi itu dimulai dari ini kan, atau dimulai dari RT, RW dan lain sebagainya. Dan ternyata Basnas itu mau bantu. Basnas itu mau bantu, jadi saya lagi usahakan 3 kursi roda untuk yang 2 itu masih usia produktif, yang 1 memang sudah tua. Tapi kan tetap dia manusia, tetap dia manusia gitu. Nah, buat saya sendiri pembelajaran kayak saya kemarin liburan sama mertua saya ngajak ke Jogja. Lah, adik iparnya nggak bawa kursi roda buat mertua saya selama 4 tahun. Jadi saya kemarin bilang ya Allah ini kayak sekolah baca ya gini nanti aku sih dari Andi berkolaborasi apa itu ada Mas Eko gitu kan. Ya Sarifuddin Sopo yang itu pasti ada break-breaknya kan. Kalau Mas Eko ngomong kan bisa. Jadi Mas Eko jangan bicara soal usia. Kalau memang sudah waktunya terus berkarya saja. Kita akan di sini di dalam ruangan ini nggak pernah berubah beliau. Ini berapa kali kasus itu di Batu Makasih itu mukanya masih begini ya. Jadi itu kita akan terus mensupport, saling mensupport aja, berkolaborasi. Tapi saya concern saya gitu ya. Saya jujur sebenarnya terpukul dengan situasi politik belakangan ini. Karena itu menimbulkan ketidakpastian 5 tahun ke depan. Bagaimana juga karakter kita itu benar-benar anjlok banget ya. Anjlok sekali. Dan saya tuh merasa bahwa sebagai aktivis yang dulu demo mah Yandi di Bandung ya ada artinya ya. Tapi ada perusahaan gitu, tapi saya berpikir makanya ya Yandi dan lain sebagainya. Saya berpikir saya bersyukur ya bertemu waktu Bapak
ini orang-orang yang memang saya temui di mana-mana seperti ibu dan bapak gitu loh. Masa dia masih mikirin orang terus pemberitanya ngomong tersebut panjang gitu. Otak tetap ya. Masih untung ada orang-orang yang masih mau kursus di luar biaya negara ya. Padahal itu pajak kita ya. Atau bansos dibikin kayak begitu masih kita nggak bisa. Gitu. Dan kita berjuang atas nama konstitusi. Perjanjian kita kan cuma di konstitusi. Bukan berbeda-beda amat ya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar. Tapi concern di situ. Jadi kalau apa teman-teman saya setuju sama Mbak Yanti tadi. Mbak Yanti ngomong kita itu narasinya lemah ya soal kebangsaan. That's right. Mbak, kalau di depan nanti kayak begitu, itu dipertanyakan sumpah jabatannya dan lain sebagainya begitu. Jadi itu saya rasa ini tanggung jawab kita, tapi bukan untuk dikerjakan kita sendiri. Tapi kita semua mungkin nggak perlu marah-marah karena itu akan menghabiskan energi. Tapi perlu duduk bareng-bareng kalau ngomong. Kalau yang sombong-sombong, ya nggak apa-apa dipoto aja. Ini saya ketemu pejabat sombong. Disiapkan komando. Nah, kita masih butuh Pak Seto. Ini saya juga ketemu sama beliau ini di kegiatan Display, lagunya banyak banget. Jadi saya rasa semesta memang mempertemukan kita di sini ya. Kita bisa jadi makasih banyak ya. Kalau saya di sini justru jujur kalau bisa kuping saya kencang besar untuk belajar yang lain. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ini saya beri kesempatan dulu ke depan saya ya. Siapa nih? Di antara bertiga ya. Di sini jadi kakak semua. Karena ada kak Seto. Iya. Terima kasih untuk kakak-kakak semua untuk kedatangan kami dari sebenarnya kami mahasiswa. Ya, cuman ya sudah berusia juga. Ya, sungguh sangat luar biasa bersyukur bahwa kami ada di kampus Denpasar, bagian jurusan pendidikan inklusi. Nah, jadi yang kami dengar tadi, kali saya milu juga tadi ya, jadi saya bilang milu, karena memang hati saya untuk anak-anak yang disabilitas, mendengar berbagai macam keluhan yang sedemikian rupa, sehingga sebenarnya jurusan pendidikan inklusi ini bisa menjadi salah satu solusi bagi pergumulan permasalahan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Karena memang tadi ada guru, ada prasarana, kemudian ada akses. Itu tadi saya catat Bu di sini. Saya catat. Jadi maksudnya saya bergerak dari mempersiapkan orang-orang yang akan terlibat itu mempunyai hati inklusivitas, mempersiapkan keterampilan mereka menghadapi berbagai macam pergumulan, masalah-masalah disabilitas yang ada di sekolah, mau itu tadi di kolong jembatan, apa itu mau di pasar, apa itu mau di mana saja, itu namanya. Jadi memang salah satu caranya tadi saya dengar ada nanti mau acara apa, anak itu kita gaungkan sampai kemana-mana. Dia mengundang muslim. Nah, itu menjadi salah satu solusi juga untuk bisa kita bilang, nih loh, hak disabilitas itu seperti ini. Ayo, kita bergerak. Guru-guru diperlengkapi. Memang kami berempat ini merasa untuk memperlengkapi setiap orang punya keterampilan membimbing anak-anak disabilitas itu tidak gampang kan? Tidak gampang. Kalau bukan punya hati seperti itu, siapa yang mau capek? Siapa yang mau ngurusin dan kotor-kotor kaki, kotor-kotor tangan, bau-bau, maaf ya, bau-bau seperti itu siapa mau? Kalau dia bukan punya hati disabilitas. Jadi maksud saya, biarlah ini menjadi salah satu cara bagi kita untuk menggaungkan itu ke mana-mana. Terus kita gaungkan supaya orang terbuka matanya dan memiliki tadi Ibu Kak
stabilitas ini bisa kita bangkitkan, dan mereka untuk saya sendiri ketika masuk ke pendidikan inklusif, saya mengatakan bahwa anak-anak yang disabilitas bukan hanya bangun tidur, makan, terapi, buat PR, tidur, kemudian besok bangun lagi. No. Saya punya hati, makanya saya masuk ke pendidikan inklusif, menggali potensi mereka sehingga mereka bisa punya masa depan dan berdiri di atas kaki mereka sendiri sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. Saya tidak mengharap mereka menjadi sama seperti kita dengan kualitas kita, enggak. Tetapi sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka, mereka bisa berdiri di atas kaki mereka, meraih masa depan dan meraih cita-cita mereka. Terima kasih untuk kesempatan ini. Satu lagi ada yang mau bicara, Pak Dema atau Pak Dek? Bagaimana mengobati kita semuanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus berangkat dari bahwa setiap yang lahir di Indonesia itu anak negara. Ya, mau sekolah swasta, mau di PKBM, mau di mana aja, itu anak negara. Jadi negara harus memfasilitasi itu. Ya, jadi tidak boleh membeda-bedakan di sini. Nah, saya sendiri lagi karena terseliti ada kutukan-kutukan anak dituntut itu sebetulnya asal tahu aja anak menjadi disfraksia, tidak selaras antara motorik dan sensorik karena ada gangguan kendali alat vestibular di telinga bagian bawah. Jadi itu harus dilakukan penyelarasan vestibular, visualisasi dan taktik supaya anak itu bisa fokus Sedini mungkin ya dok? ya sedini mungkin. Umur 3 bulan udah tahuan gangguannya di sebelah ya. Jadi orang tuanya diajari, saya ini di Indonesia ngajarin orang tua dari Sabang sampai Sulawesi. Jadi anak itu tahu kalau saya belum siap sekolah di sebagainya, dia bisa nyelesaikan. Jadi tidak harus tergantung ke rumah sakit, ya kan? Antri di rumah sakit, biayanya mahal. Jadi tidak saya sendiri dulu. Saya dulu pertama dibawa oleh Pak Astomo, perlindungan anak. Kemudian yang berikutnya sekretarisnya Pak Indra. Bahwa daerah-daerah yang fasilitas penanganan anak berkebutuhan khusus tidak ada. Jadi saya ngajarin orang tuanya. Alhamdulillah selesai semua dari orang tua. Anak yang harusnya diponis oleh dokter tumbuh kembang harus pakai kursi roda, tidak pakai kursi roda. Untuk penyelarasan. Iya, karena kita sebenarnya selaras. Anak itu semangat untuk berdiri untuk tamu. Ya, dan anak itu yang tadinya nggak bisa dipanggil segala macam bisa duduk anteng di tempat. Dan saya mengajarkan pada orang tua dan guru inklusinya, sehingga anak-anak itu di kelas 4, kelas 5 bisa lepas dari guru, bisa lepas. Dan ini banyak sekali. Ya. Saya sudah dibuat anak-anak seperti itu. Ya, kasihan kalau dia kena obat, kena diet, malah jadi autis. Jadi autis banyak ini karena salah penanganan. Ini boleh diekspos. Ya, saya ribut memang sama teman-teman belajar ya. Karena itu ini dari ajang mencari peluang farmasi itu dari saya. Ya, makanan-makanan pengganti itu di mana? Ya, mahal. Satu anak bisa 1 miliar. Kalau orang nggak mampu bagaimana? Nah, dana ini sebetulnya ada di PKH, itu akses stabilitas, akses disabilitas di PKH. Ini butuh bos, ya, bos di SLB itu bisa. Jadi ibu sekarang itu mengatasi itu mendirikan SLB terus PA, pusat pelayanan
belum mungkin karena itu disiplin melanggar undang-undang bagaimana harusnya pusat penyelarasan komisi karena itu ngurusi komisi itu kan ngurusi ofis ya sudah disampaikan malu orang tua itu pergi ke PSK itu ya karena didiskriminasi itu jadi saya nyiapkan sekali lagi saya nyiapkan orang supaya orang tua ngerti kalangannya harus terpaksa dituding dan tutup ngerti karena dia merasakan ketika melakukan PDT bagaimana karena itu rata-rata 1 minggu sudah fokus yang tadinya lari sana saya panggil terus kalau di rumah sakit dites berat karena bius saya terakhir dari ofis karena jadi di PDT saja sehari 11 kali dia 1 minggu kemudian dia sudah tenang duduk dan mau lagi pakai pempes namun dia kemalunya gitu nah ya sehingga memang spesifikasi psikolog itu menyangkut sikap yang satu menyangkut perilaku yang di sikap itu ada yang introvert dan extrovert itu jadi seimbang dan perilaku tadi hiper atau hipo jadi seimbang diagnosa itu cuma buat ADHD dan ADD autis itu sebetulnya nggak ada tapi karena dikasih obat penenang dan dia jadi autis dua-duanya kena total biasanya satu aja satu autis tapi kalau itu dilakukan sejak 3 bulan PDT-nya yang bahagia adalah lagi walaupun anak penyebabnya itu karena tidak sempurnanya kontraksi rahim ibu ketika melahirkan. Sekarang banyak sesar tanpa mulai tanpa sakit. Malah sekarang ada obat hilangin rasa sakit itu justru merampas hak bayi untuk panjang. Iya, itu merampas hak. Ya mohon di forum ini memperjuangkan itu hak bayi. Dia pingin ibunya mulus. Karena surga di bawah telapak kaki. Iya. Kalau yang hilang rasa sakit surganya surganya nah itu harus disampaikan ya. Sekarang WHO sudah mulai memprotes angka sesar di Indonesia masih lebih banyak. Nah saya kira itu. Berarti dokter yang spiritual. Ini benar-benar. Wow, ini Iya, saya dok waktu kakak ipar saya jadi pejabat dinas sosial yang ngurus yang disabilitas. Hampir semua yang diurusnya itu tuh tadi merasa dikutuk, terus dari itu nerima aja gitu, merasa kalau sudah dapat begini nggak akan bisa diapa-apain gitu. Rupanya kan ini juga harapan bisa berubah, lebih baiknya bisa diselaraskan, ini juga perlu dikedepankan. Kalau tanpa pengetahuan yang lengkap tentang ini kita juga tersesatkan ya. Apalagi saat ini tentang inklusi kan menjadi prioritas ya. Jadi kalau teman-teman lihat SDGs 2030 yang keempat itu tentang pendidikan berkualitas, itu 3 di dalamnya itu pertama pemerataan terkait dengan akses dan keterjangkauannya, kedua inklusi tadi ya terkait dengan termasuk penyelarasannya ya itu hak anak kan. Yang ketiga belajar sepanjang hayat untuk semua. Jadi tadi ibu-ibunya, bapak-bapaknya perlu belajar bagaimana menyelaraskan, itu juga jadi penting gitu ya. Ini yang ingin kita dorong melalui bulan aksi pendidikan untuk semua yang kita mulai di hari ini sampai nanti tanggal 20 Mei. Kita berharap bisa terus mengamplifikasi ya, memperkuat terus tadi tentang pentingnya inklusi sebagai ini. Kalau di panduan pelaksanaan pendidikan inklusi yang diterbitkan oleh BSKP itu, inklusi itu tidak hanya untuk yang disabilitas, itu secara eksplisit disebutkan untuk siapapun yang mengalami hambatan untuk bisa berpendidikan. Jadi tapi memang yang disabilitas saja sudah jelas bedanya, kita masih abai beda, apalagi yang
besar di pendidikan kan, intoleransi itu kan karena tidak inklusif ya, salah satu ini. Jadi kita sepakat bahwa apa yang dikatakan oleh Hajar, pendidikan adalah wahana untuk menyemai benih-benih kebudayaan termasuk di dalamnya budaya inklusif di masyarakat. Ini akan kita perdengarkan. Tadi tehnya ini mengingatkan sekali lagi bahwa ketika kita bersama-sama menggabungkan kebudayaan ke pendidikan, sebenarnya ingin menghentikan kebudayaan sekedar tontonan. Sekarang ini semangat tontonan, kan? Harusnya tuntunan, ya kan? Ganti jadi ya, tapi benar-benar atau kalau dulu jangan dulu oe-oe jadi beneran gitu ya, kayaknya jadi tontonan, kan? Tuntunan. Jadi kita sama-sama harus meluruskan niat bahwa benar-benar yang kita lakukan ini memastikan masyarakat kita benar-benar berbudaya inklusif, ya, melalui pendidikan inklusif sebagai strategi yang jitu untuk mencapai SDGs di 2030. Bukan hanya di pendidikan berkualitas, termasuk 17 kalau SDGs desa ada 18 ya, 17 target SDGs di 2030 karena terkait dengan akomodasi layak ya yang dikedepankan untuk yang mereka yang terpinggirkan tadi, apakah karena disabilitas atau memerlukan perlindungan khusus. Ada 15 kategori kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak, terus kalau di KSA ada sama juga kalau nggak salah 15 juga ya, anak-anak yang PMKSA kalau itu disebutnya ya, memiliki masalah kesejahteraan anak apa aja nanti baca sendirilah di. Oke, ditunggu kesempatan berikutnya. Kita akan melakukan ini setiap hari Rabu ya Kak Fidan, nanti lebih jelas kalau Fia akan menjelaskan. Teman-teman ini saya yang belum ini dilengkapi. Ini akan menjadi lamputan berita acara kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Cukup ramai ya acara kita hari ini ya. Cukup bergas, bukan beringas ya, bergas ya. Dan saya dapat beberapa hal nanti kita akan diskusikan. Saya akan keluarkan minute meeting ya, minute meeting nanti teman-teman akan melihat apakah ada yang kurang atau ada yang belum dimasukkan. Lalu kita akan memberikan data kita bersama di sana. Tapi berarti langkah berikutnya akan itu SKP kita bertemu untuk bertanya mungkin ya. Tapi saya rasa kita harus bikin segera diskusi lanjutan untuk profil Menteri Pendidikan di masa depan, gitu ya, profil Menteri Pendidikan termasuk siapa yang kita usulkan. Lalu kemudian ya, lalu segera kita ya. Tapi pertanyaannya karena saya mau ngajak Kasar itu bertemu dengan Prabowo dan Gibran untuk mengusulkan itu. Yang penting kasarnya PBNU. Oh, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar PBNU. Ya, berarti sepakat ya bahwa next step saya adalah membuat minute meeting hari ini. Nanti akan dibagikan untuk dibaca, lalu ditandatangani, dibuka tanda-tangan digital saja cukup. Lalu berikutnya saya akan membuat surat kepada BSKP, ya, meminta bertemu dengan Karnimo. Tapi judulnya adalah audiensi tentang Permendikbud. Lalu kita ajukan pertanyaan, tidak kita harapkan mau mengubah ya. Tapi langkah yang berikutnya adalah membuat diskusi lagi untuk menurunkan profil menteri dan siapa yang kita usulkan, kemudian membuat jadwal bertemu dengan calon presiden terpilih. Ya, untuk sebelum dia dipilih kita tungguin dulu. Nanti kalau sudah dipilih susah ketemunya. Supaya kita bisa mengajukan siapa yang kita usulkan menjadi calon menteri pendidikan kita. Ya, dan pendidikan dan anak termasuk usulan disebut white paper. Asalnya akan mengeluarkan white paper Kaseto terkait perbaikan sistem pendidikan nasional. Teman-teman yang mau bergabung silakan ya. Asalnya ini kecil nanti ya, tapi cukup mendidik ya. Jadi karena kami tidak benar besar, Berpikiran besar. rasanya besar. Dan kami terbuat dengan jalan. Ya, makanya sebagai saya akan dipuji karena saya menyatakan saya mau menerima bantuan dari pemerintah. Ya, kita mau saya kalau berarti memang
kemudian surat kepada BSKP, ya, lalu pertemuan dengan kolektornya. Kemudian kita akan menyusun waktu lagi untuk bertemu berbicara tentang profil Menteri Pendidikan dan Anak. Nanti di WPPP kita usulkan Menteri Pendidikan dan Anak. Kemudian kita waktu bertemu dengan Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk menyampaikan prioritas kita. Akan bagus kalau tanya banyak, akan lebih didengarkan. Dipimpin oleh Kak Seto, tapi banyak yang ikut gitu ya, sehingga nanti akan lebih didengar ya. Tapi tetap di depan adalah Kak Seto gitu ya. Itu ya, ini saja. Ada lagi yang waktu itu mesti dilakukan begitu? Ya. Ya, saya kira kita akan organisasi resmi, jadi secepatnya membuat surat. Ya, surat minimal kalau tidak bisa Pak Prabowo, minimal Mas Gibran, supaya bisa menyampaikan bahwa ini suara dari jutaan anak-anak yang selama ini sudah kita asuh, ya, terutama anak-anak dari menengah ke bawah yang banyak terlanggar haknya atas pendidikan, dan saya kira termasuk usulan agar bisa memindahkan Kementerian Perlindungan Anak ini di Kementerian Pendidikan, karena banyak anak-anak yang terlanggar haknya atas nama pendidikan. Pendidikan penuh kekerasan, paksaan, baik kekerasan fisik, kekerasan mental maupun kekerasan struktural dari organisasi mengenai tadi kelihatannya berdasar undang-undang, peraturan menteri dan lain-lain, tetapi justru mendiskreditkan anak-anak dalam bentuk yang eksklusivisme, yang dalam hal ini akhirnya banyak anak-anak yang tidak mendapatkan haknya. Dan mungkin saya sedikit menceritakan ada suatu yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi ini. Beberapa kali saya ditawari untuk membuat film tentang pribadi saya. Nah, karena tidak jelas, baru nanti sore itu sebelum sudah ada produser dan sutradaranya, dan mungkin nanti posternya saya bagi, memang posternya dengan bentuk AI, jadi saya jadi kayak apa ya, boneka lucu gitu. Tapi judulnya Sahabat Anak, Story of Kak Seto. Nah, saya nanti mau suarakan bukan sebagai selebritis, tapi sebagai pejuang. Dan pejuang ini di samping saya bersama para pejuang-pejuang anak, baik dari LPAI maupun dari Sapena, dari Sapena ataupun pendidikan informal dan non formal. Jadi ini yang saya suarakan supaya betul-betul membuat semua juga guru-guru menjadi sahabat anak, orang tua juga menjadi sahabat anak, tidak lagi mendidik dengan cara kekerasan. Dan kita akan gelorkan kata-kata kalau Bung Karno mengatakan bangsa yang besar dan bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya, berarti jangan lupa masa lalu. Nah, mari kita suarakan, jangan lupa masa depan. Kita tambahkan bangsa yang besar dan bangsa yang mencintai dan melindungi anak-anaknya. Mereka adalah pemimpin bangsa Indonesia. Mudah-mudahan nanti sore keempat setelah produser datang tadi, suara-suara dari teman-teman akan saya bawakan, dan nanti skenario pun saya akan libatkan kakak-kakak untuk ikut mengoreksi. Siapa tahu nanti di adegan terakhir ada pertemuan, sebelumnya ada empat calon yang melukiskan saya waktu muda. Itu ada saya lupa di mana, Ilmu Destian, Adipati Golden, terus siapa lagi? Ada empat lah. Cuma di Mas Anggara, pokoknya yang diiring saya begitu. Dan saat terakhir mungkin saya sendiri tampil. Mudah-mudahan ada adegan pertemuan saya dengan teman-teman Asapena, sudah rapat dan sebagainya, sehingga ini juga bisa terangkat bahwa inilah para pejuang-pejuang anak, sahabat anak-anak Indonesia. Mungkin demikian, dan mudah-mudahan suara ini segera kita bawa dan kita usulkan. Mohon suratnya jangan lupa, baik Pak Prabowo maupun Pak Gibran. Ya, kalau tidak bisa kita nembus ke Partai Gerindra saja. Sebetulnya saya lewat Mbak Tutut juga sangat mudah. Kemarin dengan Mbak Titi dan Mas putranya Didi.
kita juga sampaikan kepada kalau kita mau silakan, tapi lebih baik secara formal nanti kita sama ada. Kalau tidak kita akan suruh ke wali kota Solo. Pokoknya disuarakan dua hal lagi, kandidat ciri-ciri dari pendidikan yang ideal yang kira-kira gaumnya asap pena gitu ya. Siapa tahu TNI nanti itu kan. Ya, mungkin demikian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kok bicaranya sedikit tapi kerjaan saya jadi banyak. Karena berarti mempersiapkan white paper berarti ya. Kalau mau ketemu di belakang ini berarti benar-benar sudah white paper. Oke, ya nanti yang merasa sudah kuliah S3, S2, tolong dibantulah saya yang S1 ini ya, membuat white paper ya, supaya bisa komprehensif dan bisa disampaikan dengan benar ya, dengan baik benar. Jangan lupa di depan kita masih ada acara di sini lagi, menarik ya, oke kan? Makanannya lumayan lah ya, oke ya, enak ya, sedap ya. Nah minggu depan kita akan bertemu dengan anak muda. Kita akan berbicara tentang apakah bangsa kita itu sebenarnya sudah inklusif atau enggak. Karena memang kami ingin memperluas mana inklusivitas, tidak hanya pada disabilitas, tapi benar-benar inklusif gitu ya. Jadi nanti minggu depan kita bicara tentang apakah bangsa kita sudah inklusif, ada dua anak muda yang akan berbicara. Lalu minggu depannya lagi kita bicara tentang literasi kebangsaan. Karena kami berdua gelisah dengan literasi kebangsaan kita saat ini, nah kami mau tahu bagaimana pendapat teman-teman. Puncaknya tanggal 20 Mei kita buat punya kreasi anak istimewa. Nah, saya mau buka, memang pelaksananya kami, tapi saya mau buka peluang bagi teman-teman yang lembaganya ingin ikut serta menjadi penyelenggara. Ya, silakan menghubungi nanti kami, nanti lihat logonya pada waktu saya sebarkan proposal kesertaan sudah ada logonya. Sudah kelihatan banyak yang melakukan kreasi. Saya izin masa pena saya masukkan ya kasih lagi. Izin dulu, waktunya semuanya begini. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kasih mau menutup secara resmi. Ya, aku mohon terima kasih atas kehadirannya, ini luar biasa. Sudah saya pulang dengan banyak pekerjaan, tapi nanti moga-moga besok bisa saya selesaikan semua, termasuk surat-surat itu keluar dari Asapena ya, sebenarnya sebagai apresiasi. Nanti Asapena kemudian saya mohon kesediaan teman-teman yang mau turut meminta menuliskan kepada saya Japri nama lembaganya, sehingga nanti saya masukkan dan juga mungkin yang menyebutkan nanti bahwa ikut mengundang kita harus sisi lembaga-lembaga semuanya gitu hasilnya. Tapi nanti Asapena yang meminta mengajukan permohonan bertemu. Terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata kekurangan dalam kami melayani, kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, dan setelah itu kita akan bertemu bersama. Kita bertemu lagi di depan ya. Oh, saya ini sudah mencanangkan, tapi saya lupa selalu lupa. Saya selalu menyampaikan bahwa kita perlu mensosialisasikan empat prinsip dasar perlindungan anak. Yang pertama, non-diskriminasi. Dalam kondisi apapun anak tidak boleh mendapatkan diskriminasi. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Perlakuan apapun yang kita kerjakan pada anak itu adalah demi kepentingan terbaik dia, bukan kita pura-pura untuk dia, tapi kepentingan terbaik bagi anak. Yang ketiga, hak hidup dan hak tumbuh kembang. Saya deg-degan karena sebelah saya ketua LPAI kan, nanti kalau salah ditegang ya kan. Hak hidup dan hak tumbuh kembang. Ya. Yang keempat adalah hak untuk didengarkan pendapatnya dan dihormati pendapatnya. Ya, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, hak untuk didengarkan dan dihargai pendapatnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sini ya, yang sini.